Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke ya, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Siap, Brak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kalian hari ini siap untuk belajar fisika? Siap. Harus siap ya. Oke, coba kalian tengok kanan kiri kalian, ada sampah nggak? Tidak ada. Yakin? Yakin. Kalau sudah yakin, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya ya. Oke. Kalian lihat di depan sini, Bapak sebelum memulai pembelajaran utama ya, ingin cek kemampuan kalian atau pengetahuan kalian mengenai kelistrikan ketika kalian masih di SMP dulu. Harusnya masih ingat ya. Nih, Bapak punya pertanyaan nih. Pertanyaan pertama nih ya. Masih ingatkah kalian ada berapa jenis muatan listrik? Ada dua. Ada? Ada dua ya. Yang pertama apa? Negatif. Oke, muatan listrik negatif. Yang kedua? Positif. Positif. Oke, sip. Berarti kalian ini udah tahu ya. Nah, kalian masih ingat gak yang namanya atom? Masih ingat kan? Ketika SMP dulu. Nah, atom itu kan di dalamnya ada inti Atom. tersusun dari, ayo masih ingat ya? Tersusun dari apa? Proton dan neutron. Oke, kemudian inti atomnya dikelilingi oleh benda namanya apa? Elektron. Oke, elektron. Berarti kalian masih ingat ya? Iya. Kalau elektron, muatan listriknya apa? Masih ingat ya? Negatif. Negatif. Kalau proton? Positif. Oke, kalau neutron? Netral. Netral. Oke, berarti kalian masih ingat ya tentang muatan listrik. Berarti kalian boleh masuk ke tahap berikutnya untuk pembelajarannya. Tapi sebelum itu, Bapak ingin melakukan absensi dulu ya. Cek barangkali ada yang tidak hadir. Oke, pertama Azhara, ada nggak? Hadir. Alhamdulillah. Diana, Hadir. Dini, Hadir. Elina, Hadir. kemudian Vita, Hadir. Fitri. Hadir. Oh, sakit ya Fitri ya. Terus Hanifah, Hadir. Hazir, Hadir. Ica, Hadir. Iin, Hadir. Christian. Hadir. Oke. Amira, Maya, Hadir. Nikita, Hadir. Putri Moza, Hadir. Putri Salsabila. Hadir. Oke, berarti hari ini ada satu yang nggak masuk ya. Iya. Lagi sakit ya. Iya. Kita doakan semoga si Fitri tadi ya. Fitri segera diberi kesehatan. Amin. Oke, gini. Karena kalian sudah saya absen, kemudian tadi juga sudah saya cek, ternyata kalian masih ingat ya pengetahuan tentang kelistrikannya. Bapak ingin sampaikan dulu tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Jadi, oke, ternyata salah slide-nya. Jadi nanti kegiatan hari ini target kita ada dua. Pertama, melalui discovery learning, kalian diharapkan mampu menganalisis konsep interaksi antar muatan listrik secara benar. Itu target pertama. Yang kedua, melalui percobaan sederhana nanti, kalian diharapkan mampu menemukan konsep interaksi antar muatan listrik secara benar juga.
Ya, berarti ada 2 ya kegiatan kita hari ini, tujuan pembelajarannya. Semoga tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai secara maksimal. Amin ya. Amin. Oke, semangat belajar. Semangat. Oke, kalau semangat, tadi Bapak kirim file LKPD ya di grup kelas. Sudah dicek? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan kalian download. Oke, kalau sudah di-download, kalian buka halaman ke berapa ya? Halaman ke 4 ya. Sok dibuka halaman ke-4. Nah, nanti kita mulainya dari halaman ke-4 ya untuk pembelajarannya. Oke. Halaman Oke. Oke, kalau sudah dibuka di halaman keempat itu intinya kalian ada rumusan masalah di situ kan, ada pembagian tugas dan lain sebagainya. Kalian kan satu kelompok isinya 4 orang ya. Ya. Nanti setelah perintah dari saya, kalian silakan isi pembagian tugasnya. Tapi nanti ya, setelah demonstrasi. Setelah itu kalian pastikan semuanya dapat tugas biar lancar. Siap ya? Ya. Kalau sudah siap, kemudian file LKPD-nya sudah dibuka, sebelum kita masuk ke pembelajaran utama, Bapak ingin melakukan demonstrasi sederhana nih. Ini apa namanya? Botol ya, botol kosong ya. Ini namanya apa? Tisu. Tisu. Ini? Sedangkan. Pinter. Masih ingat berarti ya? Masa nggak ingat setiap hari beli es ya? Oke, kalau umpama nih, Bapak punya sedotan, terus ini seimbang ya, diletakkan ke sini, ya. Terus saya dekatkan tangan saya, apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa kan? Sekarang ceritanya kita rubah. Sedotannya kita gosok dulu pakai tisu. Oke, kemudian kita seimbangkan. Wah, jatuh. Ulangi lagi. Kok bisa jatuh ya? Oke, ya, kita seimbangkan. Nah, coba kita dekatkan lagi ya. Oke. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Tadi bagaimana yang saya gosok? Sebelah sini ya. Coba saya dekatkan. Saya ulangi lagi ya. Bisa? Masih bingung? Mas sekali lagi? Iya, Pak, sekali lagi. Kopi dulu dong. Sekali lagi ya. Lihatin baik-baik. Hop, sudah. This is not magic ya. Ini bukan sulap, tapi this is fisik. Inilah fisika. Kalian hari ini akan belajar tentang itu. Nah, tadi kalian udah lihat kan? Kalian pasti punya banyak pertanyaan ya. Oleh karena itu, setelah kalian mengamati, coba kalian punya pertanyaan apa? Kalau tadi melihat percobaannya. Kamu? Kenapa sedotannya bisa digerak ketika udah digosok sama tisu? Oke, saya tulis ya di sini ya. Yang lain nanti bisa melihat pertanyaannya di layar ya. Tadi gimana pertanyaannya? Kenapa sedotannya bisa bergerak ketika didekatkan dengan tangan setelah digosok dengan tisu? Kenapa sedotannya Bisa bisa bergerak bergerak Ya. ketika didekatkan dengan tangan didekatkan dengan tangan tangan ketika sedotannya sudah digosok yang dengan sudah digosok tisu ya? Iya. Oke, saya tulis. Selain ini ada lagi nggak? Ayo, silakan kelompok 3 ini ya. Kok bisa kayak sulap? Kok bisa kayak sulap gitu ya? Iya. Oke, kita buktikan ini sulap apa fisika ya. Oke, bagus. Ada lagi pertanyaannya? Kok bisa kayak sulap gitu ya? Kok bisa? Bosan ini. Pak, Ada lagi pertanyaannya? apa yang membuat sedotan bergerak, Pak? Oh, apa sih yang membuat sedotannya Gerak. Oke, kita tulis ya. Berarti ada 3 pertanyaan nih, banyak banget nih ya. Apa yang membuat sedotan bergerak? Oke.
Sudah? Cukup? Atau masih ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Nah, kita sudah punya berapa pertanyaan nih? 3. Ada 3 pertanyaan. Dari 3 pertanyaan ini, menurut kalian, pertanyaan apa yang paling pas untuk demonstrasi kita hari ini? Ayo. Nomor 1. Oke. Bahasanya mau kita ganti apa tetap seperti ini? Coba nih kita baca bareng-bareng ya. Kenapa sedotannya bisa bergerak ketika didekatkan sudah digosok tisu? Udah kayak gini atau kalian berubah dikit bahasanya boleh? Yakin? Kalau sudah yakin kita tulis ke tahap berikutnya. Oke, kita tulis dulu aja ya biar nggak bingung. Pokoknya nanti hari ini kalian akan membuktikan pertanyaan kalian sendiri. Pertanyaan yang terpilih saya tuliskan di sini ya. Kenapa sedotan bisa sedotan sedotan yang sudah digosok ya? Digosok bisa bergerak ketika didekatkan dengan tangan atau ujung jari? Tangan atau ujung jari. Sama aja ya, bergerak semua. Nah, kalian sudah memilih kan pertanyaan utamanya ya? Bapak kopi dulu. Pertanyaannya Bapak taruh di sini. Sekarang langkah selanjutnya, ketika kalian sudah memilih pertanyaannya, kenapa sedotan yang sudah digosok bisa bergerak ketika didekatkan dengan tangan atau ujung jari? Kira-kira kalian sendiri punya nggak jawabannya? Mungkin ada. Kayaknya kayak gini deh jawabannya. Pasti kalian punya tebakan kan? Nah, tebakan kalian namanya hipotesis. Apa hipotesis kalian? Ayo, kira-kira nih, kenapa kok bisa bergerak ya? Kalian pasti punya dugaan nih. Kayaknya karena ini deh Pak. Coba, boleh dari kelompok 3 dulu. Ada gaya listrik di antara sedotan dan jari tangan. Oke, karena ada gaya listrik di antara sedotan dan jari. Oke, kita ambil ya jawabannya ya. Yang lain mau, mungkin ada yang beda pendapat? Nggak ada? Kayaknya semuanya sama ya. Adanya gaya listrik. Tapi kita nggak tahu jawaban kalian benar apa enggak ya. Nanti kita buktikan setelah percobaan. Kita tuliskan dulu. Karena ada gaya listrik gitu ya. Oke, kita kunci. Nah, untuk membuktikan kegiatan tebakan kalian ini benar apa enggak, silakan setiap kelompok satu orang ambil alat dan bahannya di depan ya. Sini, satu kelompok satu orang aja. Saya kasih 2 warnanya saya bedain. Ini 1, ambil sedotan tisunya 1. Terus kamu juga sama, ambil tisunya 1. Kamu juga sama ya. Silakan. Terus ini pilih sama nih. Boleh sedotannya pilih yang bagus aja. Ambil tisunya 1. Nanti kalau tisunya kurang boleh minta lagi ya. Oke. Sekarang kegiatan selanjutnya kalian sudah mengamati demonstrasi, kalian juga sudah membuat pertanyaan, sudah membuat hipotesis ya. Tugas kalian sekarang adalah melakukan percobaan sendiri dan menuliskannya ke dalam tabel pengamatan yang ada di halaman berapa? 5 ya. Tapi di halaman 4 kalian tulis ya rumusan masalahnya sama hipotesisnya. Di rumusan di halaman 4 kan ada ya rumusan masalah kan? Kalian isi itu. Nah, terus di halaman 5 itu ada 2 percobaan, percobaan pertama dan percobaan kedua. Percobaan keduanya saya bagi 2. Percobaan pertama bagian 1 dan percobaan kedua bagian kedua ya. Bingung nggak? Saya ulangi ya. Percobaan pertama ada 1, percobaan kedua ada 2 ya. Ya. Ada bagian 1 dan bagian 2. Jadi totalnya ada 3 percobaan. Oke, silakan saya kasih waktu 10 menit cukup ya untuk kalian melakukan percobaan. Yuk, mulai. Tenang, nanti saya keliling.
kalau sudah ketemu hasil percobaannya, kalian tuliskan di lembar kerja di halaman berapa? Ini halaman 5 ya, seperti halaman sebelumnya. Ini percobaan. Yang lain juga boleh coba-coba. Nih kalau tisunya kurang, kalian boleh ambil lagi ya. Saya bagikan lagi. Nih, barangkali kurang. Yang lain juga boleh coba-coba. Barangkali kurang. Coba deh, coba. Pokoknya harus cepat buat kakinya. Kalau lama nanti ulangi lagi. Nanti gini aja, kalau mau nyoba pakai ujungnya sesuai dengan percobaannya. Harus cepat. Senang. No. Jadi pelan-pelan ya. Coba langsung kita punya waktu 10 menit dari hasil pengamatannya langsung 10 menit. Itu tadi gimana reaksinya? Tarik mana? Tarik. Oke, percobaan pertama kan? Nanti kita coba di percobaan kedua. Coba ini kelompok ini gimana? Nah, ini kayak cara gosoknya tadi. Satu tangan megang tisu, satu tangan megang sedotan. Setelah itu langsung diletakkan. So. Saya sarannya kalau tangan kiri tuh biasanya kalau megang sedotan ketika meletakkan susah karena tangan kiri. Boleh dibalik. Tangan kanan yang megang sedotan supaya ngeletakinya cepat. Nah, kalau dipegang habis lagi. Pakai ujung, coba dibaca lagi. Pakainya apa? Pakai tangannya pakai bagian apa? Di sini. Tangannya pakai apa? Coba dibaca lagi. Letakkan sedotan pada pinggir botol dengan cara seimbang. Dekatkan ujung jari dengan ujung sedotan yang digosok. Nah, tadi kenapa gagal? Ininya megang lagi. Jadi harus cepat. Oke, boleh yang lain juga gantiin nggak apa-apa, ya biar nyoba semua. Oke, nanti kalau bingung tanya ya. Kita masih waktunya masih banyak santai. Asik kan? Coba. Ya, harus. Oke. Masih ingat tadi? Coba dibaca prosedurnya. Ulangi lagi, pelan-pelan dibaca prosedurnya. Prosedur pekerjaannya silakan dibaca lagi. Di mana? Di mana dibaca yang keras? Bisa 10 detik. Sebenarnya gini. Kan tadi ingat nggak tangan saya? Satu megang tisu, satu megang sedotan kan? Saya gosok. Setelah itu saya pindahin nggak sedotannya? Enggak kan? Langsung saya letakin. Harus cepat. Makanya tadi saya sampai jatuh kan? Itu gara-gara saya jaga supaya langsung stabil. Ternyata kepleset juga. Harus pakai satu tangan. Biasanya kalau dua tangan langsung habis listriknya. Habis kan? Coba ulangi lagi. Iya. Langsung letakkan ya. Kalau sudah, nah gitu caranya. Tangan satu. Oh, belum. Oke, coba lagi. Nih, saya kasih clue lagi ya, cara gosoknya. Lihat, ini tisu ya. Ini Bapak bawa HP karena buat merekam suara ya fungsinya. Kalian biasanya sedotan tangan apa? Terserah, beda-beda. Kalau saya tadi di kiri ya, cuman sekarang saya coba kanan. Ujungnya. Oke. Kita letakkan pelan-pelan. Nah, jangan dipindahkan ke tangan sebelahnya ya. Jangan, nanti habis. Baru kita. Paham? Coba lagi. Ya. Kalau Mama bingung, Bapak kasih tambahan waktu ya. Pelan-pelan, ininya pelan-pelan, buat kakinya yang tenang. Ujungnya ya. Oke, cepat. Nah,
Ini lagi. Kamu yang paling nyaman meletakkan sedotan pakai tangan apa? Kiri apa kanan? Coba kamu letakin, jangan digosok. Letakin sedotan. Nah, pakai satu tangan. Kalau pakai satu tangan, pakai tangan mana? Yang enak. Ya udah berarti yang paling ini tangan kanan. Gitu. Tisunya tangan kiri. Kamu nyamannya yang mana? Karena beda-beda. Ada yang tangan kirinya lebih. Coba aja. Itu ya. Kalau kamu bisa nih punya metode baru kan berarti. Iya pasti nempel. Gini sudah berhasil. Sudah, Pak. Wih, keren. Keren. Kayak yang lain semangat ayo. Jangan mau kalah ya sama kelompok 4 ya. Jangan mau kalah sama kelompok 4. Coba. Ada pertanyaan? Oke, berarti kamu tinggal lanjut ke percobaan kedua ya. Pertama berhasil. Yuk, waktunya tinggal berapa nih? 13.25 ya. Berarti sekitar 5 menitan lagi ya waktunya ya. Oke, saya liatin. Coba bisa berhasil nggak tuh? Gini, coba siapa yang mau nyoba? Kamu lebih nyaman pegang sedotan gini, jangan digosok, langsung letakkan sedotannya. Lebih nyaman pakai tangan kiri apa kanan? Kanan. Coba tangan kanan. Pelan-pelan aja. Nggak apa-apa. Nah, boleh di ujungnya atau di tengah-tengahnya. Oke, bisa ya? Berarti kamu ngeletaknya dari ujung kan? Berarti sebelah sini yang digosok, sebelah sini. Paham? Coba lagi. Tangan mana? Tangan kanan. Oke. Tapi ini senyamannya aja ya, nggak harus pakai tangan kanan atau kiri, beda-beda setiap orang. Oke, nanti kalau bingung tanya ya, jangan ragu ya. Mana kelompok 1? Sudah bisa? Coba lihat. Yang digosok yang mana tadi? Yang kita arahkan dengan tangan itu dengan yang digosoknya. Ujung yang digosok harus kita ingat nih. Nggak berhasil. Ulangi lagi. Nih, saya kasih contoh ya. Coba Vincent. Kalau saya kebiasaan pakai tangan kiri ya, makanya. Gosok ujungnya. Ujung. So. Nah, kalau sudah letakkan langsung. Nah, bisa? Coba kamu sendiri ya. Ayo, waktunya 3 menit lagi untuk percobaan. Ini baru percobaan 1 ya kalian. Saya sarankan yang sudah percobaan 1 segera pindah ke percobaan kedua. Oke. Bisa kan? Kamu udah bisa? Bisa. Coba yang mana tadi? Oh, ini. Kalau nempel tuh habis nanti. Oke, silakan lanjut ke percobaan berikutnya. Waktunya masih sekitar 3 menit lagi ya. Untuk percobaannya 3 menit lagi. Percobaan kedua tuh arahnya sama ya kayak percobaan pertama. Silakan dibaca untuk percobaan kedua. Apa? Ambil 2 sedotan, terus gosok sedotan pertama, bebas yang pertama yang mana? Dengan tisu. Oke. Sebenarnya ya senyamannya aja berapa detik. Nah. Kalau sudah selanjutnya? Letakkan sedotan pertama pada tutup botol dengan cara seimbang. Tuh, langsung di kayak langkah pertama. Sudah? Diamkan. Setelah itu gimana? Ambil dan gosok sedotan Kedua. Setelah itu langkah selanjutnya? Dekatkan ujung sedotan dengan sedotan kedua yang sudah digosok dengan ujung sedotan pertama yang digosok tanpa menyentuh sedotan. Oke, yang digosok sama yang kedua. Tahu nggak bedanya apa dengan yang pertama? Arahkan sedotan. Reaksinya. Kita fokus ke reaksinya. Kalau contoh yang pertama gini ya, pakai tangan ya. Lihat. Arahnya kemana? Coba dekatkan yang itu. Beda nggak?
kita bedakan ya reaksinya. Kan di situ sudah ada ya reaksinya tarik menarik atau tolak menolak. Kalau yang pertama tarik menarik atau tolak menolak? Yang kalian amati. Tarik menarik ya. Tadi yang pakai sedotan Tolak menolak. oke. Sekarang kita lakukan percobaan kedua tapi bagian yang keduanya dibaca lagi. Oke ya, jadi kuncinya kalian harus bisa memahami prosedur yang diberikan tadi. Dibaca, kalau nggak dibaca biasanya kebingungan. Ya. Waktunya 1 menit lagi untuk percobaan. Ayo segera. Nomor percobaan kedua itu ujung sedotan kedua. Udah percobaan berapa? Kedua. Berhasil nggak? Ulangi lagi. Sama langkahnya. Coba dibaca pelan-pelan. Ini udah digosok ya? Oke, nanti setelah 10 menit habis itu sudah masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya kalian mulai mengisi LKPD-nya ya sambil melakukan percobaan juga. Oke, untuk percobaan mengambil data waktunya sudah habis. Sekarang kalian lanjut mengerjakan LKPD-nya, analisis datanya ya. Silakan. Bisa? Keren. Coba dicatat, jangan lupa cepat dicatat. Nah, itu tolak menolak apa tarik menarik tuh? Tolak menolak. Tulis, jangan sampai hilang. Ini sudah dibagi ya, berarti editornya si Hanifah ya? Iya. Oke. Oke, kita keliling lagi. Silakan untuk analisis saya kasih waktu 20 menit ya. Tapi syukur-syukur sebelum 20 menit kalian sudah selesai. Bisa? Asik sendiri ya. Ya itu ya eksperimen memang seperti itu ya, kalian ngamati kok bisa gitu sambil diamati sambil diisi ya analisis datanya. Sekarang silakan kalian berunduk untuk mengerjakan analisis dari setiap percobaan. Gimana sudah sampai ke analisis? Coba dibuka analisis. Sudah sampai berapa? Cara ngisinya udah bisa kan? Oke. Nah, kalau susah di zoom aja. Nah, iya filenya di zoom, kemudian diklik kotaknya. Nah, oke ya, silakan dikerjakan. Cara ngisi, oh ini masih ngisi tabel ya. Nanti kalau cara ngisi kotaknya kalian bingung, boleh tanyakan ya. Kita cek kelompok 3. Udah bisa ya? Sudah? Proses. Ini, mending tadi kan yang percobaan pertama yang ngerjain siapa? Yang ngerjain. Ya, yang nyoba percobaan pertama. Kamu ya. Yang kedua tadi. Tapi siapa? bergeraknya tuh kok pelan banget kayak yang udah kencang. Oh, beda ya. Itu karena apa ya kira-kira menurut kamu? Mungkin gosoknya Kurang lama gitu ya. Coba dipahami juga. Ya, sambil diisi lagi. Lanjut. Nanti ini kan yang nulis, yang editor si kamu ya. Editor, Iin. Nah, nanti yang lain Moja sama kamu ngasih masukan. Tuh udah mulai ke tabel analisis pertama ya. Oke, lanjut silakan. Oke. Sudah. Coba lihat tabel analisis. Ada yang susah nggak ngisi? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Yang pertama coba dilihat sudah selesai. Oh, ini ya. Coba lihat. Zoom saya nggak kelihatan. Oke. Terus yang bawahnya? Oke, sip.
Nah, ini kan untuk kasus apa nih? Sedotan dengan digosok tisu ya. Terus kalian jawabnya selama proses menggosokkan elektron berpindah dari Tisu ke sedotan. ke sedotannya. Berarti kalau umpama elektronnya pindah ke sedotan, berarti sedotannya bermuatan apa? Bermuatan Kalian nulisnya apa di sini tadi? negatif. Oh iya betul. Berarti bisa ya? Bisa. Berarti di sini kalian kalau elektronnya pindah ke benda itu, berarti benda itu jadi negatif gitu. Iya. Yang ditinggalnya malah jadi Positif. berarti konsepnya kalian udah paham ya. Iya. Tapi kita buktikan nanti di presentasi ya, bener apa enggak. Lanjut, ini sudah? Belum, Pak. Lanjut. Iya. Nanti cara memberikan nama filenya saya tuliskan di depan ya, biar kalian nggak bingung. Bentar, sedotan saya ketinggalan. Oke, nanti saya kirim di grup ya untuk penulisannya. Coba kalau pikir analisisnya sudah? Coba saya cek dulu. Coba ya. Kita bahas. Tadi sudah dicoba untuk kasus yang percobaan pertama, kalian mengamatinya tarik menarik. Kalau yang percobaan kedua, Kalau menolak. udah dicoba? Sudah. Emang saling dorong ya? Iya. Kalau yang kedua tapi bagian keduanya tarik menarik ternyata ya. Ini kan untuk sedotan digosok dengan tisu ya. Proses kalian di sini menuliskan apa? Ternyata elektronnya pindah dari kalian nulisnya apa tadi? Elektronnya berpindah dari tisu ke sedotan. Berarti elektronnya dari tisu pindah ke sedotan. Berarti sedotannya jadi bermuatan apa? Sedotan jadi negatif. Oh, jadi negatif. Berarti kalau yang terima elektron jadi negatif ya. Kalau yang tisunya melepas elektron jadi apa? Positif. Oke, berarti konsepnya kayak gitu ya. Tapi kita nanti buktikan di presentasi kalian. Banyak yang menolak ya. Kali aja ada teman kalian yang beda nanti. Ya, sip, lanjutkan. Oke, kalau begini sudah ya. Bapak sini. Sudah sampai mana? Anak? Analisis. Coba saya lihat. Untuk analisis, di sini kan kalian tadi sedotan digosok dengan tisu ya. Itu apa di sini? Selama apa dibacanya? Selama proses penggosokan elektron Berpindah dari tisu ke sedotan ya. Nah, berarti elektron dari tisu pindah ke sedotan. Jadi sedotannya bermuatan apa? Kalian jawabnya apa? sedotan Sedotannya jadi apa? Negatif. Negatif. Berarti kalau dia dapat elektron jadi negatif ya. Kalau yang melepas elektron malah jadi Positif. tapi kita nanti buktikan ketika presentasi ya. Bisa aja nanti ada kelompok lain malah beda pendapat. Nah, itu lanjut ya. Selesaikan juga sampai selesai sampai ini hipotesisnya terbukti apa enggak. Oke, masih banyak pekerjaan kalian. Ayo, waktunya juga masih banyak, jangan buru-buru ya. Waktu kita masih banyak, jangan buru-buru. Ini sudah? Sudah, Pak. Nah, analisisnya udah. Kalau analisis sudah, nanti kalian langsung ke halaman berikutnya, nggak apa ya? Apa tuh halaman berikutnya judulnya? Rekap data hasil percobaan. Oke, di rekap data hasil percobaan, kalian langsung tuliskan juga nggak apa-apa, ya? Silakan dikerjakan. Jadi kalau bisa mah udah selesai semua ya. Oke. Benar, Bapak ambil sudah ya sudah. Apa
ada yang ketinggalan ya? Bentar. Ambil spidolnya. Oke, nanti Bapak tuliskan format penamaan filenya yang sudah selesai ya. Nih, nanti yang sudah selesai file KPD-nya dikasih nama ya, disimpan dulu. Pertama langkahnya simpan dalam format PDF ya. Nah, kalau sudah nanti kalian kasih nama atau rename ya. Rename-nya nama kelompok, terus di sini LKPD. Nah, ininya pakai underscore ya, garis bawah bukan garis strip. LKPD strip interaksi. Nih, sesuai judul ya. Muatan listrik. Nah, ini ya. Nanti kirim file PDF-nya nanti. Kalau sudah di save, kalian kirim ke nomor WA saya. Kirim ke nomor nanti file kalian saya tampilkan di PowerPoint, di proyektor ini, PowerPoint ini, biar kalian nanti bisa mengamati juga. Nah, untuk urutan presentasinya mau saya acak atau kalian maju sendiri? Acak ya? Urut. Kita sepakati mau urut atau kita acak. Kalau acak kita buat permainan nih ya. Nanti saya buat kertas nomor urut kalian di sini. Nanti ambil kananya nomor berapa kayak arisan tuh ya. Itu aja ya biar adil ya. Silakan kalian lanjutkan sampai selesai. Bapak buatkan ininya untuk bagi kelompok bagi urutan presentasinya. Pakai sedotan yang warna merah. Ini. Kalian boleh diskusi ya, nggak apa-apa. Saya sedang berdiskusi, Pak. Mau nanya? Boleh. Kalian boleh diskusi, nggak harus diam. Oke. Ini. Kalian mau nulis yang mana tadi? Simulan kan? Nggak muat ya? Kalau nggak muat, ini caranya. Ini klik dulu. Ya kan? Sudah, ini start. Paham? Jadi di enter dulu, kemudian baru kalian ketik. Bisa ya? Silakan dicoba. Kita buatkan nomor urutnya ya. Ini saya pilih sedotannya merah semua supaya nggak ada biar nggak mudah ditebak angka berapa yang muncul dulu. Kalian boleh diskusi ya, silakan diskusikan biar nanti enak presentasinya. Kita ambil
Waktu kita masih ada ya. Sekitar berapa menit lagi? Silakan difokuskan ya. Kalian silakan diskusikan dengan matang supaya presentasinya nanti bisa maksimal ya. Nggak apa-apa. Biar kelasnya hidup. Oke. Kepada Harus kumpul jangan. Oke. Oke, silakan diskusikan sudah. Oke, nanti kalian boleh diskusikan dengan jadi nggak apa ngomongnya ngobrol tantang aja nggak? Ya, tantang aja ngobrol. Mana? Yang presentasi siapa dari kalian? Rencananya? Nanti pilih ya, biar nanti setelah ini kalian nggak nggak ada obrolan. Satu orang aja. Ya, bentar. Oke, kalian punya ini ada WPS-nya? Ini WPS ya? Edit sudah, pencet edit dulu. Mana? Oh, tinggal bawahnya. Ini. Kalian mau klik yang mana? Hipotesis nih. Ini kan sebenarnya dia nggak muat kan? Kalau nggak muat, kalian boleh enter. Enter terus sampai buat halaman baru yang nggak terlalu banyak. Nah dari sini kan enak kan? Tuh baru diklik. Nah ininya. Tuh ya, bisa? Bisa. Sip, ulangi. Makasih Pak. Yuk. Ya. Yang ini, nah, ngetiknya susah kan? Kalau ngetiknya susah, kalian ngomongnya langsung aja dong. Kalau ngetiknya susah, diklik. Ini sebenarnya kenapa susah? Karena nggak muat. Jadi kalian enter, buat halaman baru gitu. Terus enter lagi, terus sampai dia buat halaman baru. Terus, nah, terus. Sudah buat halaman baru, nah, sudah kan? Nah, kalau sudah, baru nih diklik. Coba dikecilin dulu. Saya nggak terlalu. Ada nggak? Coba sini. Saya nggak terlalu. Nah, ini bisa diseret langsung. Yang ini kan, kamu bisa seret langsung ke atas. Nah, masih kita tambahkan. Nih, kalau ini kalau mau diklik, kamu kalau mau ngedit yang di sini harus tekan ini dulu. Bisa ya, silakan. Kayak biasa tuh, kayak kamu mau nambahkan tulis di kotak, tambahkan teks kan. Nah iya, di oke. Ini kamu mau tambahkan teks kan? Tambahkan teks dulu, tuh, baru bisa di. Tadi ingat nggak hipotesisnya yang ditulis itu kan hipotesisnya udah ada tuh. Kalian pindahkan aja ke situ langsung. Terus rumusan masalahnya kan di situ udah ada tuh. Pindahkanlah ke sini. Oke? Nanti sebelum kalian jadikan PDF, saya periksa dulu ya. Saya pastikan semuanya terisi. Oke? Sebelah sini ada kendala? Nah, coba saya nggak terlalu kelihatan. Oh, kamu mau ngetik? Ya, gini, coba. Ini kamu letakkan dulu, Bapak. Kembali ya. Ini kan kamu nggak muat kan? Kalau nggak muat, kamu pindah ke bawah dulu aja semua dari pertanyaan dari sini, dari situ. Di zoom dulu, di zoom. Berat ya. Nah itu, terus di enter lagi sampai buat halaman baru aja, biar nggak terlalu berat. Terus.
Jangan pakai space lama, pakai enter aja. Ini enter. Bukan space ini. Kalau ini kan space. Karena kita pakai enter. Nah, sudah pindah kan? Terus masih lagi. Enter lagi. Dari sini dari sini. Nih, coba ya, yang coba ya. Nah, kamu ini dapus. Di enter dari sini. Terus sampai buat halaman baru. Oke? Sudah buat halaman baru kan? Nah, kalau mama ini juga terlalu bisa. Nah, kalau mama ini terlalu kecil, kamu bisa tarik. Seperti ngedit di awal-awal tadi. Coba aja. Tuh bisa kan? Terus tarik lagi sampai garisnya kelihatan total. Nah, kalau mau menambahkan teks di dalam kotakan ini, tambahkan teks. Misalkan dipencet. Nah, kalau sudah dipencet baru kotaknya bisa diisi. Kayak di langkah awal itu sama. Ya. Yuk. Tadi sebelah sini udah ya. Sebelah sini ada kendala ya? Buat ke ini PDF ya. Kelompok kamu kelompok berapa? Kelompok pertama kan? Berarti kelompok 1 underscore LKPD underscore interaksi muatan listrik. Bentuknya PDF ya. Kirim ke nomor saya. Oke? Oh iya, kan kalian rumusan masalah ini ya? Terus hipotesisnya yang ini kan? Nah, nanti dituliskan ke LKPD-nya. Ya. Di awal coba dicek lagi sudah dituliskan. Nah, menurut ini kan menurut hipotesis ya. Menurut percobaan itu. Nah, jawabannya kan sudah kamu isi tadi. Mana tuh? Nih, di mana tadi? Ini kan? Tuh, ada di sini kan? Jawabannya ada di sini. Jadi cocok nggak antara jawaban kamu dengan hipotesis kamu? Jawabannya udah kamu isi. Oke, nanti saya kesini lagi. Oke? Yuk. Gini, kalian kan kalau masih mengalami kebingungan itu nggak apa-apa. Tapi kan di LKPD ini masih kan ya di halaman pertama. Di halaman pertama kan ada ini kan, dasar teori kan. Nah, ini bisa kalian cari jawaban untuk detailnya di sini. Jadi selain kalian melakukan percobaan, kalian juga boleh menambah pengetahuan kalian dengan membaca dasar teorinya. Kalau kalian bingung nih jawabannya apa ya, percobaannya kalian sudah menemukan kan, cuma jawabannya kalian belum terlalu yakin. Nah, kalian dalami lagi dasar teorinya, baru tuangkan ke LKPD-nya tadi dianalisis. Makanya nanti gimana terus? Saya lihat ya. Ini kalian udah yakin nih? Insya Allah. Nanti yang maju siapa? Kristianti. Berarti hasil percobaan. Oke, ini udah mulai dapat ya. Oke. Berarti kalian siap untuk presentasi. Tapi nanti presentasinya ini ya, saya udah buat sedotan. Di dalam sedotan ini nanti sudah ada nomor urut nama kelompok kalian ya. Nanti yang diambil, nanti saya minta satu orang maju untuk ngambil acak. Yang keluar itu yang harus presentasi. Sudah siap presentasi? Belum, Pak. Belum? Mau nanya. Boleh. Mau nanya. Mana? Coba. Oh, dikunci ya. Nah, ini sedotannya yang digas. Jadi bermuatan. Oh. Kalian mau nulisnya apa? Dan. Oh, kalian mau nulisnya dan kan? Nah, begini. Bukan begitu nih. Ini kan sebenarnya terlalu kecil ya. Jadi kotaknya kamu buat besarin dulu. Dibesarin, masih kan kayak cara besarnya? Masih, Pak. Cuman tarik aja kan ke bawah. Nah, lagi itu. Nah, diketik lagi. Ingat cara ketiknya gimana tadi? Tambahkan teks. Sip. Oke, terima kasih. Yuk. Apa? Oh iya, tapi kamu udah yakin? Udah dicek lagi nggak ada yang salah? Sudah yakin semuanya?
Yang presentasi siapa nanti? Oh, kamu ya, Mai ya. Oke, kalau sudah simpan PDF, masih ingat caranya? Oke, disiapkan. Terus kamu simpannya di mana? Buka filenya nanti. Filenya mana filenya? Buka lagi, ulangi. Nah, terus masih ingat ya? Bisa pakai ini, bisa pakai alat, terus bisa simpan sebagai. Nah, nanti kamu simpen di tempat yang kamu udah nyari di mana? Bisa di lokasi bisa. Oh di situ. Terserah sih yang mudah aja menurut kamu. Diganti formatnya PDF. Nah itu ya. Nama kelompok underscore LKPD underscore interaksi muatan listrik. Kemudian save, kirim ke nomor saya. Nama kelompok kalian kelompok 3 ya. Berarti kan kelompok 3. Iya itu berarti dihapus aja. Berarti kelompok 3 garis miring LKPD, bukan garis miring sorry, underscore ya. Kelompok 3 underscore, nah ya betul LKPD. Sudah sampai kesimpulan kalian? Iya Pak. Oke, berarti kesimpulannya antara hipotesis dengan apa namanya? Percobaan kalian sama apa enggak? Kalau sama berarti hipotesisnya terbukti. Kalau nggak sama berarti gagal. Jadi nggak masalah kalian gagal ataupun terbukti ya. Yang paling penting adalah proses kalian mencarinya itu. Ya bukan hasilnya ya. Oke, sekarang sudah jam 2 kurang 5 menit ya. Artinya kalian masih punya waktu cuma beberapa menit. Setelah itu langsung presentasi. Setiap kelompok saya kasih waktu presentasinya maksimal 5 menit, nggak boleh lebih. Jadi kalian harus baca dengan menjelaskan dengan cepat dan yang lain harus respon juga cepat aja. Nanti satu yang presentasi itu hanya satu ini aja ya, penanya ya, nggak boleh lebih ya. Supaya karena waktu kita tinggal 30 menit lagi. Oke. Siapa yang sudah mengirim? Kelompok 1 sudah ya? Oke, kalau sudah saya ke belakang dulu cek file yang kalian kirim. Kelompok 1 ya? Saya cek kelompok 1. Bentar, saya cek dulu. Kelompok 1. Kelompok 3 ya? Kelompok 3 udah masuk ya? Kelompok 3 sudah. Terus kelompok 1 ini ya, 3, 1. Terus siapa lagi yang ngirim? Berarti yang belum kelompok 2 sama kelompok. Saya pindahkan dulu ya file kalian supaya aman. Kelompok 1 sama kelompok 3. Where are you kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 3. Saya pindahkan di folder baru. Kelompok 2 sudah ngirim? Belum ya? Oke, silakan yang sudah langsung kirim. Ini sudah masuk 2 kelompok. Nanti kalau sudah terkumpul semua kita langsung presentasi. Maksimal 5 menit. Jadi kalian harus bisa baca cepat ya. Gimana caranya? Oh iya, kalau kotaknya tutup, kalian bisa lihat dulu. Yuk silakan dikirim. Moza masih penasaran ya? Mau nyoba lagi kan? Ya iya asik, makanya nanti kita belajar lebih banyak. Tapi setelah itu kita coba ya bahas ya satu persatu. Atau saya kasih permainan aja. Jadi yang presentasi nggak harus semuanya. Yang kena undian aja yang presentasi. Mau nggak kayak gitu? Atau presentasi semua? Kita pilih, pokoknya 2 sedotan yang terpilih itu yang akan presentasi ya. Di dalamnya namanya siapa? Ya kita lihat nanti. Bagaimana kalau seperti itu? Supaya kalian jadi deg-degan ya. Oke, kelompok 2 sudah dikirim? Belum ya? Kelompok tadi kelompok 3 dan 4. Berarti kelompok sekolah 1 belum? Sudah ya, 1 udah ya tadi ya. 4 yang. Oke. Kita ada waktu. Oke, 1 menit lagi, silakan. Waktunya mau habis.
Ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 masuk nih. Saya pindahkan dulu kelompok 4 nilainya. LKPD-nya. Kelompok 4. Oh, masih kelompok 3 ya tadi yang di sini. Kelompok 4 sudah? Oh iya. Kelompok 4 sudah ya. Ini masuk. 4. Kelompok 4, sorry. Kelompok 1 berapa tadi yang belum? 2 ya. Ya, silakan kelompok 2. Waktu kita hanya setengah jam ya, nanti jadi kalian harus bisa apa namanya? Presentasi cepat. Sudah kelompok 2? Tadi kelompok 2 apa? Belum ya? Oke, sambil nunggu kelompok 2, kita undi dulu ya untuk 2 kelompok yang dapat apa namanya giliran presentasi. Siapa yang mau mewakili saya mengambil 2 sedotan itu? Boleh, silakan maju. Oke, gini. Ini kamu nggak tahu kan ya? Kamu ambil 2 sedotan, nanti 2 sedotannya 2 nama kelompok yang ada di sedotan yang saya pegang itu yang akan maju presentasi. Tidak boleh lebih dari 5 menit. Begitu lebih langsung saya bilang teror. Gitu. Berarti harus segera diakhiri presentasi. Segera kalian 2 menit sudah selesai ya. Sudah? Nah, coba dikirimkan. Kalian ini nyimpannya di mana? Masih ingat ya? Mana? Ini ya. Coba kirimkan. Masuk ya. Oke, sudah mulai masuk semua. Tuh, sampai kucingnya berantem. Kelompok 2 sudah masuk ya. Kita siap presentasi nih. Kelompok 2. Tidak, saya cek lagi. Bapak deg-degan di sana. Deg-degan ya. Kelompok 2. Nah, ini sudah ada filenya di kelas saya dan gunakan di sini ya. Cari yang di sebelah sini. Kita sudah ya, sudah selesai. Nih, kita ambil nih, siapa dulu nih? Kanan apa kiri? Kanan. Kalian pilih kanan ya? Ya. Oke, berarti saya pilih kanan. Sebelah sini. Kanan saya yang saya pilih. Yang dapat giliran presentasi, alhamdulillah. Kalian dapat yang dapat nomor urut 1. Berarti kelompok 1. Angka di sini mewakili nama kelompoknya. Kelompok 1 siapa? Itu berarti kamu. Saya akan mengingatkan. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 supaya semangat. Silakan kelompok 1. Nanti saya bantu ini ya untuk apa namanya? Jadikan moderator. Kelompok 1 sudah ada di filenya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristianti dari kelompok 1 akan membacakan diskusi dari kelompok kami. Hasil yang telah kami lakukan adalah Sorry, iya, dapat cek. Lanjut. prosedur kerja yang pertama. Oke, ini ya nanti kamu langsung baca untuk ini aja ya, hasilnya aja ya.
Hasil pertama adalah ujung sedotan yang digosok dengan ujung jari akan saling tarik-menarik. Percobaan yang kedua, bagian pertama, ujung sedotan kedua yang digosok dengan ujung sedotan pertama yang digosok akan saling tolak-menolak. Dan bagian yang keduanya adalah ujung sedotan kedua yang digosok dengan ujung sedotan pertama yang tidak digosok akan saling tarik-menarik. Oke. Analisis data percobaan yang telah kami lakukan adalah sedotan dengan tisu, yaitu dari tisu ke sedotan. Sedotan bermuatan negatif dan tisu bermuatan positif. Percobaan pertama adalah tarik-menarik. Sedotan menggunakan digosok. Ujung jari menggunakan induksi. Sedotan bermuatan negatif, ujung jari bermuatan positif. Percobaan kedua bagian pertama adalah tolak-menolak. Ujung sedotan kedua yang digosok adalah menggunakan penggosokan. Ujung sedotan pertama yang digosok juga menggunakan penggosokan. Muatan yang dihasilkan benda adalah ujung sedotan yang kedua yang digosok bermuatan negatif. Ujung sedotan pertama yang digosok juga bermuatan negatif. Bapak jadi dur-dur. Oh, jangan tinggi-tinggi ya. Oke, berarti udah masuk ke percobaan dua bagian dua ya? Iya. Percobaan kedua bagian kedua adalah saling tarik-menarik. Ujung sedotan kedua yang digosok menggunakan penggosokan. Ujung sedotan yang pertama yang digosok tidak digosok atau induksi. Ujung sedotan kedua yang digosok bermuatan negatif. Ujung sedotan yang pertama yang tidak digosok bermuatan positif. Bapak maju. Oh, rekap ya? Ya. Rekap data hasil percobaan yang telah kami lakukan adalah yang nomor 1, pasangan benda ujung sedotan dengan ujung jari. Pasangan muatannya adalah negatif dan positif. Jenis interaksi adalah saling tarik-menarik. Yang kedua adalah ujung sedotan kedua yang digosok dengan ujung sedotan pertama yang tidak digosok. Ujung sedotan pertama yang digosok juga adalah saling negatif dan negatif atau tolak-menolak. Yang ketiga adalah ujung sedotan kedua yang digosok dengan ujung sedotan pertama yang tidak digosok adalah negatif dan positif, yaitu saling tarik-menarik. Kesimpulan yang dapat kami teruskan apa? Kesimpulan yang kami dapatkan adalah muatan listrik dengan jenis yang sama akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan listrik dengan jenis yang berbeda akan saling tarik-menarik. Hipotesisnya adalah karena ada gaya listrik di antara sedotan dan jari. Hasil percobaannya, sedotan yang digosok menjadi bermuatan negatif, ujung jari yang didekatkan akan terinduksi dan bermuatan positif. Karena muatan induksi yang tidak sejenis jika dipertemukan maka akan terjadi gaya listrik tarik-menarik. Kesimpulannya adalah hipotesis terbukti benar. Oke, silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Boleh? Kalian boleh kasih pertanyaan atau mungkin hal-hal yang masih kalian bingung, kalian bisa tanyakan ke kelompok itu. Silakan. Satu aja ya, saya batasi satu aja ya. Ya, satu pertanyaan aja. Silakan siapa? Saya ambil HP dulu ya untuk rekamannya. Ada nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok berikutnya. Tapi sebelum itu silakan ditutup dulu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tinggal satu sedotan tersisa ini. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Siapa yang mau buka? Aku Pak. Silakan. Silakan Mas, dibaca Mas. Siapa yang dapat giliran? Kelompok 4 ya. Silakan kelompok 4 untuk presentasi. Ini saya pikir dulu. Ternyata lebih menantang kalau ini ya, buat ya, daripada urut. Oke, saya pindahkan dulu ke hasil percobaannya. Oke. Benar ya, saya masukkan di sini. Yuk, silakan kelompok
Ya, untuk langsung aja langsung dari sini ya, ujung sedotan itu ya. Oh, ke bawah lagi? Ke atas lagi boleh. Percobaan pertama, ambil Nanti baca langsung hasilnya aja ya, biar cepat. Untuk langsung percobaan pertama hasilnya apa? Gitu? hasil pengamatan interaksi ujung sedotan yang digosok dengan ujung jari, yaitu menghasilkan tarik menarik. Oke. Hasil percobaan kedua, ujung sedotan kedua yang digosok dengan ujung sedotan pertama yang digosok menghasilkan tolak menolak. Percobaan dan ujung sedotan kedua yang digosokkan dengan ujung sedotan pertama yang tidak digosok menghasilkan tarik menarik. Oke. Analisis data hasil percobaan. Selama sedotan digosok tisu, selama proses penggosokan elektron berpindah dari tisu ke sedotan, muatan listrik benda setelah digosok sedotan akan negatif dan tisu positif. Percobaan 1, sedotan penggosokan dan muatan yang dihasilkan benda sedotan negatif. Ujung jari induksi. Ya, ujung jari kalau dapatnya induksi terus. Dan ujung jari positif. Ya. Percobaan kedua bagian 1. Bagian ini sudah, ini bagian 1 ya. Kurang ya, kurang ke atas ya. Silakan. Ini segini cukup. Ujung sedotan kedua yang digosok, penggosokan yaitu ujung sedotan yang dibuat negatif. Ujung sedotan pertama yang digosok, penggosokan. Ujung sedotan pertama yang digosok menghasilkan negatif. Percobaan kedua bagian 2. Ujung sedotan yang digosok, penggosokan. Ujung sedotan kedua yang digosok negatif. Ujung sedotan pertama yang digosok induksi. Ujung sedotan pertama yang tidak digosok tetap negatif. Oke. Rekap data hasil percobaan. Ujung sedotan dengan ujung jari pasangan muatan benda positif dan negatif, jenis interaksi tarik menarik. Ujung sedotan kedua yang digosok dengan ujung sedotan pertama yang digosok negatif dan tolak menolak. Ujung sedotan kedua yang digosok dengan ujung sedotan pertama yang tidak digosok negatif dan positif dan menghasilkan tarik menarik. Kesimpulan. Oke, udah sampai kesimpulan. Silakan. Muatan listrik sejenis akan tolak menolak dan muatan listrik yang berbeda jenis akan tarik menarik. Oke. Terus? Rumusan masalah. Hipotesis. Karena ada gaya listrik di antara sedotan dan jari tangan, hasil percobaan, sedotan yang tidak digosok menjadi bermuatan negatif akan terinduksi dan bermuatan positif. Karena muatan listrik yang tidak sejenis jika dipertemukan maka akan menjadi gaya listrik tarik menarik. Kesimpulan. Hipotesis terbukti benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ya. Karena itu ternyata kamu tuh bisa, cuman malu-malu aja di awal ya. Yang lain harus siap juga nanti kalau dapat giliran undian lagi ya. Oke, silakan ditutup dulu nanti saya ambil lagi setelah ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lihat. Ini saya ambil 2 kelompok tadi kan ya. Kalian ternyata ketika presentasi juga bisa menjelaskan dengan baik. Itu ada hal positif dari kalian. Mungkin selama ini kenapa kalian malu untuk presentasi karena nggak dipaksa. Tapi ketika dipaksa sudah maju ke depan, walaupun kadang-kadang kita sering selip lidah ya, sering keseletot ngomongnya. Ya nggak apa-apa, itu awal pembelajaran. Saya aja kalau ngajar masih sering kan. Kalian lihat kalau saya ngajar sering salah bicara. Ya nggak apa-apa. Tapi lanjut aja gitu ya. Oke, kalian sudah selesai untuk melakukan percobaannya, kalian juga sudah membuat menyelesaikan LKPD-nya. Sekarang sesi terakhir untuk kalian ya. Kalian harus bisa menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Kira-kira nih, menurut kalian ya. Nanti saya tuliskan rumusan masalahnya di sini ya. Rumusan masalah kesimpulannya ya.
kesimpulannya apa yang bisa kalian ambil hari ini? Kan tadi kalian sudah menuliskan kesimpulannya di LKPD ya. Jadi kesimpulannya apa? Kalian sepakati apa kesimpulannya? Untuk pembelajaran hari ini tentang listrik, tadi kan kalian sudah tuliskan di LKPD udah ada kan? Jadi kesimpulannya apa? Ya, apa tadi kelompok 3? Muatan listrik yang sejenis. Oke, saya tulis ya. Muatan listrik yang sejenis akan Tolak. sejenis akan tolak menolak. Terus ada lagi? Apa lagi? Muatan listrik yang berbeda jenis Muatan listrik yang berbeda jenis akan tarik menarik. Oke, jadi kalian sudah bisa mengambil keputusan kesimpulannya dari pekerjaan kalian hari ini. Tuh, ini kan sebenarnya kalian juga sudah pernah dengar ya, ketika masih SMP pernah diajarin kan, muatan sejenis tolak menolak, muatan berbeda jenis tarik menarik. Kalian sudah pernah diajarkan, tapi kalian belum membuktikan secara langsung kan? Tapi hari ini kalian berhasil menemukannya sendiri. Ya, jadi kesimpulannya dari percobaan kita kali ini adalah muatan listrik sejenis itu akan tolak Menolak. kalau berbeda jenis justru tarik menarik. menarik. Oke, kita lakukan percobaan lagi ya. Ketika saya menggosok sedotan ini, itu membuat sedotannya yang tadinya netral jadi bermuatan listrik. Sedotan jadi muatannya apa? Ya, listriknya apa muatannya? Positif apa negatif? Negatif ya. Tisu yang jadi positif. Nah, ujung tangan saya ini netral. Tapi ketika didekatkan dengan sedotan yang bermuatan, elektronnya tertolak ke belakang. Sehingga di sininya jadi positif, di sininya jadi negatif. Karena di ujung saya jadi positif, ketika didekatkan dengan yang negatif, apa yang terjadi? Tarik. Jadi sedotannya ketarik ke arah saya. Tuh. Gitu ya. Nah, ujung jari saya padahal nggak digosok kan, tapi jadi bermuatan kan. Itu namanya induksi. Jadi induksi itu memberikan muatan kepada benda dengan cara didekatkan dengan benda yang sudah bermuatan. Ini sudah bermuatan kan? Tangan saya kan belum bermuatan ya. Begitu didekatkan jadi bermuatan. Nah, namanya induksi. Tangan saya jadi listrik memiliki muatan listrik melalui induksi. Sedangkan sedotan melalui penggosokan. Bapak coba yang sama sedotannya digosok. Nih, ini sedot. Tadi kan sudah saya gosok ya, yang pertama ya. Ini saya gosok lagi. Berarti kan ini negatif kan? Itu negatif kan? Kalau sejenis ingat apa terjadinya? Tolak? Menolak. Tadi kesimpulan kalian ya. Didorong kan? Tolak menolak kan? Ditolak kan? Gak mau menarik. Tapi kalau dengan ini, dengan ujung jari saya ketarik. Wah, kalau dengan sini didorong, tolak menolak. Kalau ujung jari saya tarik menarik. Bisa ya? Bisa. Oke, tapi kalian sudah berhasil menemukan dua konsep itu. Tepuk tangan untuk diri kalian. Oke, ini sebelum Bapak tutup, kalian masih punya waktu sekitar 10 menitan ya, lebih 13 menit. Bapak tadi sudah mengirim link tes ya untuk kegiatan kita hari ini. Silakan dibuka di grup kelas. Sudah masuk ya? Nih Bapak kirim nih linknya. Tuh, ada 3 link ya. Pertama, link soal itu berisi 5 soal terkait dengan percobaan hari ini. Silakan dikerjakan. Setelah itu link penilaian teman sejawat. Itu kalian menilai teman kalian sendiri. Contoh, kamu nilai dia, nilai dia, nilai dia. Ada linknya, ada formatnya. Kalian tinggal ngikutin aja ya. Jadi setiap satu orang menilai 3 orang lainnya. Terus terakhir link refleksi pembelajaran. Jadi nanti kalian berikan masukan atau perasaan kalian hari ini gimana, menyenangkan atau tidak, isi di link refleksi ya. Silakan saya kasih waktu 10 menit, nanti 3 menitnya untuk penutup. Ya, kerjakan sendiri-sendiri, jangan mencontek ya. Iya, Pak. Sudah bisa? Nah, oke, berarti sudah masuk ya.
Nanti kalau ada kendala bilang ya. Biasanya kalau lebih mudah kalian pakainya from browsernya, jangan pakai browser bawaan HP. Biasanya berat ya. Tapi kalau udah terlanjur nggak apa-apa sih. Ini bagi yang bermasalah aja. Oke, sudah ya. Silakan diisi nama kalian. Sudah bisa semua? Sudah? Masih login ya? Iya. Tapi hafal? Sip. Oke. Saya cek dulu. Sudah? Kalian isi ya. Kalian isi sesuai dengan yang kalian pahami. Ayo, belajar jujur. Jujur kacang hijau. Gugur, Pak. Gugur ya, udah ganti ternyata ya. Gimana ya? Oke. Pertahankan semangat belajar kalian ya. Kalau bisa setiap pembelajaran kalian semangatnya seperti ini. Rasa ingin tahunya harus terus ditumbuhkan ketika belajar itu. Apalagi kalian belajar fisika. Ya, cuma 5 soal, mudah banget. Nanti yang sudah Boleh gantian nggak sih? gimana? Tapi ini nggak bisa. Oh, HP-nya nggak bisa. Boleh gantian. Nanti gantian aja ya, nggak apa-apa. Atau kalau kamu mau pakai HP saya aja nggak apa-apa. Enggak, Pak. Nggak. Kalau sudah selesai, langsung kerjakan link berikutnya ya. Di grup lagi. Penilaian teman sebaya. Itu namanya deret tribol listrik ya. Kalau benda ini digosok dengan benda di bawahnya, apa yang terjadi? Kalian sudah belajar kan? Oke. Sudah? Kalau sudah yakin, kirim. Bisa lihat skor. Berapa? Wih, keren. Oke, kalau sudah lanjut ke link berikutnya ya. Pindah ke link berikutnya. Kalian punya waktu beberapa menit lagi. Punya waktu sekitar ya 7 menitan lagi ya. Silakan kerjakan link yang lain. Oke, Bapak sambil cek ya. Saya cek untuk nilai kalian, boleh? Atau nanti aja? Nanti aja ya. Langsung saya cek bisa nilainya. Nanti pilih sesuai dengan teman kalian. Sudah teman sejawat? Oh, masih tes ya? Oke. Sudah ke teman sejawat? Siapa dulu terserah, nanti Mama nilai ini dulu boleh, bebas. Jadi, Oh, dinilai kan, Pak? iya, harus dinilai semua. Ini kan penilaian. Sorry, saya tutup dulu ya. Iya. Ini yang berapa teman sejawat pertama? Iya. Kamu boleh pertamanya siapa dulu nih, bebas. Ya, Siap. nggak bisa. Pengen lihat skor. Enggak, maksudnya saya tuh belum ngisi, HP-nya nggak bisa. Ini Oh. nggak bisa. Anda sudah, oh tadinya sudah pernah masuk ya? Iya. Iya, jadi ya sudah, berarti kan nilainya udah ada. Ini, Maya kan belum. Oh, Maya belum? Oh iya, gini aja, pakai HP saya aja. Saya coba ya. Nih, ini mana linknya saya lupa. Di PPLTI ya. Nih. Silakan. Ini menu rekamnya kan aktif. Saya lupa. Sorry. Pak, udah tanda. Oke, silakan. Sudah mozzarella. Yuk, 5 menit lagi ya. Sorry, bukan 5, benar 5 menit ya. Kita mulai kan jam 13.03 ya. Berarti kita selesai
sampai jam setengah 3 lebih 3 menit. Disira setengah jam deh kan kita sejengkal. Contoh. Nih. Contoh ya, saya ambil nih. Rasa ini Vita Susilawati, siapa namanya? Nah, Vita nih dinilai sama Oh, berarti Vita kamu kan? Iya. Berarti kamu nilai dia kan? Iya. Nah, menurut kamu Vita itu rasa ingin tahunya gimana? Kasih nilai 1, 2, 3, tapi dibaca. Tidak menunjukkan antusias dalam pengamatan, sulit terlihat. Tuh. Menurut kamu tuh yang mana nih pilihannya? Paham nggak? Dari angka 1 sampai 3 dia kasih nilai berapa untuk kata-kata ini? Paham? Rating. Paham ya? Bisa berarti ya? Bisa. Oke, ini kalian ini sudah masuk ke fase terakhir ya, fase akhir untuk pembelajarannya. Nanti ketika Bapak bilang stop, berarti harus sudah selesai semua ya. Langsung fokus. Tanggung jawab dalam menyampaikan. Kamu kasih level. Contoh yang mana nih? Rasa ingin tahunya ya. Contoh tidak menunjukkan antusias dalam pengamatan seluruh perubahan. Benar nggak dia tidak menunjukkan antusias? Tidak, kalau tidak berarti nilainya kecil. Kalau iya nilainya besar. Bingung nggak? Kalau tidak nilainya kecil, kalau iya nilainya besar. Kayak gitu ya. Oke, waktunya sudah mulai habis ya. Sudah berapa menit lagi coba? Lihat sekarang jam berapa? 14.28. Oke, masih tersisa 2 menit lagi ya. Masih ada waktu 2 menit lagi untuk mengerjakan. Ini nggak apa, lanjut masih ada 2 menit lagi. Nanti setelah 2 menit, 3 menitnya saya gunakan untuk penutup ya, sama membersihkan kelas. Iya Pak. Iya Pak. Ya? Gimana? Sekarang kamu temannya 3 ya? Ada keempat ya? Nah keempatnya nanti kasih 1 semuanya. Kan semuanya ada, sorry, ini bisa dicerahin nggak? Saya nggak kelihatan. Ini kesimpan kalau kembali. Ini kan teman keempat. Teman keempat kamu nggak ada ya? Nah, kalau nggak ada, kamu pilih aja nama asal. Nanti yang saya ambil hanya dari teman 1 ber 3 aja. Paham nggak? Kamu kasih nilai 1 semua aja. Paham? Nanti saya hanya mengambil 3 teman sejawat ya, walaupun di situnya ada 4. Bapak mau nanya. Ya betul. Gimana? Yang lagi sakit di itu nggak Pak? Yang lagi sakit nanti masuknya ke teman keempat, di skip aja. Di skip aja. Tapi nanti di sini kan ada 4 kan? Yang 4-nya itu kamu pilih asal nama tapi nilainya 1 semua karena nggak dipakai. Kita hanya pakai yang sampai ke 3. Ya. Oke, waktunya sudah habis ya. Kita ada waktu 3 menit untuk closing. Silakan kalian rapikan dulu. Ayo fokus semuanya. Lihat ke depan. Lihat ke depan semuanya. Silakan untuk botolnya kalian kumpulkan ke depan semua.
kemudian sampahnya, sedotannya taruh di sini ya. Nih. Silakan, botol aquanya taruh. Silakan. Oke, luar biasa ya. Silakan semuanya fokus ke depan. Kalian hari ini luar biasa sudah belajar dengan baik. Kalian juga sudah menemukan konsep kelistrikan. Ya, ingat muatan yang sejenis tolak yang berbeda jenis tarik. Oke, tadi juga kalian sudah mengerjakan tes ya. Tadi ada yang dapat skor berapa? 100 ya. Yang lain juga tadi saya lihat nilainya besar-besar semua. Artinya kalian memang berhasil untuk itu. Silakan berikan aplaus untuk diri kalian. Terus yang kedua, tadi kan di hipotesis kalian kan adanya gaya listrik. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang gaya listrik itu sendiri. Ya, namanya gaya Coulomb ya. Tapi itu nanti di pertemuan berikutnya. Nah, Bapak juga akan kirimkan file tentang gaya Coulomb nanti ya di grup kelas kalian masing-masing. Oke, sebelum kita tutup, kita tutup dengan doa ya. Biasa ketua kelas pimpin doa. Silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ya. Silakan setelah ini kalian langsung pulang ke rumah. Jangan mampir dulu ya. Jangan lupa nanti malam belajar persiapan untuk mata pelajaran besok ya. Mohon maaf jika selama pembelajaran saya ada salah kata atau ada gestur saya yang kurang menyenangkan. Insya Allah itu hanya untuk membangun pembelajaran saja ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.